Saya nggak mungkin nggak menggunakan bahu jalan, Pak, untuk gali pipa. Dan Condet itu salah satu contoh. Condet itu daerah greenfield yang sama sekali belum ada pipanisasi di awal. Jangan dibilang Jakarta Timur nantinya nggak kena dampak loh Pak, sama Selatan. Walaupun Barat Jakarta sama Utara Jakarta dan Pusat sudah sangat merasakan macet Pak di sana sini gitu. Karena kita dikasih targetnya, ditargetnya oleh pemerintah gitu ya. Itu memang sampai 2029 harus selesai. Saya yakin mereka akan legowo walaupun itu macet. Kenapa? Mau dibanding nggak ada air Pak. Yang kedua, airnya belinya dari swasta. Pakai mobil tangki itu Pak. Mahalnya luar biasa. Saya mohon maaf juga kalau memang ada sosialisasi yang kurang dari tim kami gitu ya. Baik itu ke aparat penegak hukum, kemudian ke para stakeholder di masyarakat. Kritik kami, sampaikan masukannya dan kami kemudian akan datang. Tapi kami memohon jangan menghalangi kerja yang nantinya menjadi sesuatu yang akan membahagiakan masyarakat Jakarta pada akhirnya. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Air mati, pipa bocor, tagihan membengkak, macet di mana-mana. Nah itu yang keluhan yang sering kita dengar soal air di Jakarta. Tapi sejak 14 Juli 2022 ada satu nama yang ditugaskan untuk mengubah cerita itu. Pak Arief Nasruddin, beliau adalah Direktur Utama Pamjaya, memimpin transisi pasca swastanisasi, membenahi kilometer panjang pipa tua, dan mengejar target 100% warga Jakarta dapat air bersih pada 2029 mendatang. Kebetulan saya sekarang ada di kantor Pamjaya yang ada di Jakarta. Lebih lengkapnya saya langsung sapa beliau, saya langsung ingin tahu apa saja sih ya problem air bersih yang ada di Jakarta. Pak Arief, halo Pak Arief, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Mas Sehat, Wirio, ya? saya manggil Mas Wirio aja ya. Mas Wirio aja, masih muda saya Pak. Ya Mas, selamat datang di kantor Pamjaya Mas. Iya terima kasih Pak Arief. Alhamdulillah akhirnya saya bisa berjumpa dengan Pak Arief ya. Karena teman-teman biasanya kalau liputan di lapangan baru ketemu Pak Arief gitu ya. Persoalan air di Jakarta kan sangat penting sekali Pak. Jadi hari ini saya datang, saya juga ingin memastikan karena ini berkaitan juga dengan keluhan warga Jakarta yang biasa kami terima Pak. Siap. El Sinta itu kalau nggak keluhan ya kita membantu memfasilitasi. Menyampaikan seperti ya, Pak. Benar. Kemacetan-kemacetan yang tak bisa dihindarkan karena program 100% tersambung ya, itu sampai 2029. Oke Pak Arief, jadi soal tarif pasca swastanisasi ya Pak Arief ya, ini saya ingin tahu dulu nih. Nah itu bagaimana Pak perubahannya Pak? Iya, jadi tadi Mas Wir kan sudah sampaikan memang saya bergabung di 14 Juli 2022. Dan saat itu memang dalam titik kritis bahwasanya atas rekomendasi dari KPK gitu ya, kita tidak boleh lagi mengkerjasamakan private sector yang waktu itu ada 2 private sector yang full operate atau mengoperasikan air di distribusi air di Jakarta. Jadi saat Juli masuk juga kami atau saya sendiri sedang juga mendalami rencana ketika memang kita mengambil alih 2 swasta ini dan juga rencananya apa yang akan kemudian dilakukan oleh PAM. Nah, bicara tentang tarif ternyata itu bagian dari hal yang tertunda selama waktu itu, saat itu ya Pak. Mas, saat itu 17 tahun itu kita tidak menyesuaikan tarif cukup lama. Kenapa tidak disesuaikan? Karena saat itu masih dikerjasamakan oleh pihak swasta ini. Oh oke. Which is itu akan terjadi sebuah hal-hal yang quote and quote bisa berpotensi fraud. Nah ketika kemudian selesai, kita ambil alih, itu di tanggal 2 Februari 2023. Kami ambil alih semuanya. Mulai di titik itu kita harus mempunyai rencana sebenarnya. Rencana untuk pengembangan yang saat itu pelayanan kami masih di angka 60%. Nah itu menjadi salah satu hal kenapa memang kita juga memohon kepada Pemprov gitu ya. Dan kemudian Kementerian Dalam Negeri pastinya karena memang
tarif itu diatur di aturan Permendagri. Walaupun kita tetap harus mengajukannya kepada Pemprov ya. Kenapa? Bahwasanya memang untuk mencapai target layanan menjadi 100%, kita membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Air itu investasinya luar biasa besar. Luar biasa besar. Kenapa? Karena mungkin memang airnya memang menjadi salah satu kebutuhan pokok dan kemudian kehidupan buat kita. Nah, itulah yang kenapa akhirnya kami memberanikan diri untuk mengajukan, karena itu bagian dari rencana yang sudah lama sebenarnya, tapi tidak pernah kemudian terdeliver. Memang bagian rezekinya saya gitu ya untuk berani Ngurusin mengajukan gitu ya. gitu. Nah, itu salah satu awal muasal kenapa memang ada penyesuaian tarif setelah 17 tahun lamanya. Dalam aturan sebenarnya itu sebenarnya diajukan boleh setahun sekali. Jadi setahun sekali boleh mengajukan. Boleh mengajukan. Jadi ini selama Pak Arief 4 tahun, setiap tahun naik terus atau gimana? Cuma Enggak ya? sekali kemarin. Oh cuma sekali ya? 2025 itu ya? 2025 itu. Jadi 3 tahun baru naik gitu ya? Karena memang sekali lagi target capaian 100% ini nggak didorong hanya juga cuma sekedar target untuk kota ya. Yang Jakarta itu populasinya lebih cepat. Tapi juga ada isu lingkungan dan kesehatan. Iya betul. Jadi saat ini Mas Wirda belum lama lah kemarinnya Pak Menteri AHY ya, Pak Menko menyampaikan tentang Pantura itu semakin sinking. Ya. Itu kan karena memang eksploitasi air tanah kita yang memang berlebihan ya. berlebihan. Jadi backfire-nya pemerintah ya harus selesaikan supply air bersihnya lewat pipa dulu gitu ya, baru kemudian itu ada pelarangan. Kalau enggak, selain kemudian aksi terhadap hal-hal yang bisa juga menahan gitu ya adanya penurunan permukaan tanah, juga air bersihnya juga harus difulfill kan gitu. Harus dipenuhi dulu supaya kemudian ini bisa melarang masyarakat itu untuk kemudian tidak melakukan eksploitasi air tanah. Kebutuhan air warga Jakarta itu berapa banyak sih Pak sebetulnya Pak? Kalau lihat populasinya sekitar 10 juta sampai 11 juta di waktu malam dan kemudian siang harinya itu di 14 juta. Hitungan kami terakhir itu water balance kita gitu itu di angka 32.000 LPS. 32.000 LPS. 32.000 LPS dan itu saya belum mengestimasikan sebenarnya masih ada room di situ. Water balance yang memang kebutuhan murni gedung-gedung vertikal yang memang nantinya tidak boleh lagi menggunakan sumur artesis. Nantinya berarti belum. Saat ini kalau kita menerapkan dari beberapa pergub gitu, ada pergub tentang ZOBAT, zona bebas air tanah. Air tanah. Itu belum semuanya kita implementasikan karena Yang jalan protokol itu. jalan protokol dan juga gedung-gedung tinggi lainnya termasuk juga apartemen dan kemudian mall gitu, selain kemudian gedung perkantoran. Itu memang belum semua gitu. Dan ini menjadi salah satu hal yang memang kita nanti akan recounting. Kita hitung ulang water balance kita berapa. Tapi yang saat ini kita sudah mengcapture inisial awal itu 32.000 LPS nanti ketika memang itu bisa 100% pelayanan. 100% 32. Sekarang yang tersedia berapa Pak? Sekarang sudah di angka 23-24.000 LPS. Masih sudah cukup tinggi juga Pak? Sudah cukup tinggi karena layanan kita sudah di angka 82%. 80%-an di atas ya. Gitu. 80. Itu air bakunya dari mana Pak? Air baku ya sekali lagi Jakarta dengan kota yang memang padatnya luar biasa. Kita punya 13 sungai. Tapi airnya tidak bisa diandalkan 100%. Jadi kita masih mengharapkan bantuan dari Jatiluhur pertama. Jatiluhur. Dari Jatiluhur itu 82% sumber air kita. Beli dong Pak berarti di sana. Kita beli dari pemerintah. Oke. Jadi salah satunya yang saya ingin sampaikan, kenapa kita kemudian itu ada tarif yang harus kita juga laksanakan dengan bijak. Kita beli air bakunya juga beli dari pemerintah pusat. Jadi bayangan banyak orang itu begini Pak. Jadi kok tarif naik terus padahal kan air tinggal ngambil gitu ya. Ambil kelola. Jadi nggak semudah itu ya Pak ya. Karena pertama nggak semudah itu. Yang kedua Pamjaya tidak melakukan eksplorasi air tanah. Kita air sungai permukaan
yang kita olah, dan kita olah itu kan ya sungainya di Jakarta dijaga. Karena kalau Iya. itu sungainya nggak dijaga dan polutan, chemical atau bahan-bahan yang bisa menetralize air menjadi air bersih berkualitas air minum itu jadi mahal sekali. Iya. Jadi sebenarnya balik lagi kepada masyarakat juga gitu ya. Dan Jatiluhur kita nggak tarik pipa sampai Jatiluhur loh, kita cuma di pertengahan. Pertengahannya di Pertengahan itu ada di sekitar Bekasi Timur ya. Baru kita tarik oke. pipa, injek inlet di situ. Sebelumnya kita menggunakan air sungai dan itu juga kita selalu mensosialisasikan kepada masyarakat pinggiran sungai gitu Sungai. ya untuk jaga juga, karena sekali terkontaminasi gitu ke industri gitu ya, mengkontaminasi kemudian aliran Iya. sungai kami sampai Jakarta kami babak belur. Pabrik tahu misalnya di pinggir. Contoh gitu ya, atau rumah potong, Oh iya, RPH. RPH, industri yang kemudian berhubungan sama chemical gitu Ya, ya, entah iya, itu kimia. plastik, entah itu besi, itu sangat membahayakan kalau sampai limbahnya dibuang ke aliran sungai yang airnya digunakan oleh kami. Jadi Bapak ngambilnya di tengah-tengah ya Pak ya? Di tengah-tengah Pak, karena panjang pipanya akan, investasinya akan luar biasa panjang, dan kedua sungai itu kan tidak juga berfungsi untuk air bersih yang akan kita olah ya, air sungai yang akan kita olah menjadi air bersih. Tapi buat ekologi juga, buat sawah gitu, pengairan sawah, buat hal-hal lain yang berhubungan dengan kehidupan. Jadi memang tidak hanya untuk, makanya kita juga dibatasi. Nggak sembarangan, kita harus berizin ke BWSCC, pemerintah pusat, kita beli gitu ya, dibatasi kemudian pengambilannya. Dan ya saya sampaikan ini bukan berarti ingin melemparkan sebuah rumitnya Pengelolaan itu. pengelolaan air kepada masyarakat. Tetapi saya ingin menyampaikan ke masyarakat bahwasanya memang tidak semudah yang dipandang. Iya. Nah Pak Arief, 2023 otomatis kan sekarang dikelola oleh BUMD ya. Iya. Pak Arief ya, Pemda itu mengelola kembali 100% lah. Perubahan paling signifikan Pak yang sudah dirasakan itu apa Pak setelah diambil alih oleh BUMD? Yang paling signifikan adalah penyebaran. Penyebarannya. Jadi saya waktu masuk itu sebaran kita terhadap layanan masih di angka 900.000. Sekarang sudah menuju 1,2 juta. Selama 25 tahun waktu kami mengkerjasamakan kepada pihak swasta, itu setahunnya hanya mereka mencapai 25 sampai 30.000. Artinya dalam 25 tahun mereka cuma mencapai, setahu saya angkanya itu nggak jauh dari angka 100.000 sambungan selama 25 tahun. Selama 20, wah nggak efektif banget Pak. Gitu ya. Dan ini sebenarnya capaian luar biasa, tetapi sekali lagi nanti pasti Mas Wir akan bilang, iya jadi macet Pak di sana sini gitu. Karena kita dikasih targetnya, Konsekuensi itu ya. ditargetnya oleh pemerintah gitu ya. Itu memang sampai 2029 harus selesai. Jadi sisa dari panjang pipa itu masih ada kurang lebih 4.000 kilometer. Tapi sekarang sudah berkurang gitu ya. Jadi capaian kita sekarang sudah 1,2 juta kurang lebih. Jadi dalam 3 tahun kita sudah mencapai hampir 300.000 sambungan. Itu prestasi yang sangat, kalau saya bilang, kerja yang sangat-sangat besar yang mungkin belum pernah terjadi dalam satu kota. Iya, biasanya Pak kalau dari swasta kemudian ditarik semuanya ke BUMD gitu ya, itu ada kekhawatiran pasti akan ada penyesuaian tarif kan begitu ya Pak. Nah bagaimana strategi Pamjaya, meskipun tadi Pak Arief sudah menjelaskan 3 tahun kan naik loh baru kemarin 2025 gitu ya. Padahal diperbolehkan untuk mengajukan kenaikan setiap tahunnya, tapi baru dilakukan tahun 2025 kemarin setelah 3 tahun Pak Arief di sini. Nah, strategi Pamjaya ke depannya bagaimana Pak supaya ini berkaitan dengan keterjangkauan tarif ya Pak bagi masyarakat? Kalau Mas Wir, tarif itu sebuah keniscayaan sebenarnya. Memang mau tidak mau, karena bisa dibayangkan saya beli air baku dari pemerintah pusat. Beli air bersih dalam konteks bundling gitu ya, karena kita kemarin diikat kerjasama bundling baik pemerintah pusat, daerah dan juga kemudian private sector gitu ya. Itu setiap 2 tahun sekali tarifnya naik dari pemerintah pusat. 2 tahun sekali 10%. 2 tahun sekali 10%. 10% naik. Jadi di hulunya aja gitu ya. Kita tuh sudah
Setiap 2 tahun naik. Naik. Tapi saya juga menyampaikan beberapa hal ya kepada, terutama pastinya saya laporan langsung ke gubernur selaku KPM. Kami mencoba untuk memanage. Jadi alhamdulillahnya gitu ya Pak, setelah kita operate gitu ya, efisiensinya kita dapatkan. Makanya saya selalu sampaikan bahwa I have a great team, I have a dream team gitu ya. Saya punya tim yang sangat kuat, yang soliditasnya sangat baik. Gitu. Kenapa? Karena memang instruksi, arahan gitu ya, hasil meeting dan kemudian monefnya itu terpantau dengan baik. Walaupun sekali lagi dalam konteks saat ini waktu yang, mohon maaf nih Mas Wir, saya pengalaman juga di private sector, saya datang dari private sector juga. Gitu. Melakukan sebuah transformasi budaya dan kemudian etik dan juga behavior kepada hal-hal yang bersifatnya korporasi. Waktu itu saya menggabungkan 3 perusahaan jadi satu kan. Oh, holding gitu ya? Iya, jadi holding gitu ya. Itu mempunyai budaya yang sangat beragam. Iya. Dan nggak mudah, dan pada saat itu saya nggak boleh ada turbulensi pelayanan. Jadi memang Mas Wir, saya nggak sampaikan terus kemudian ini menjadi mensulit-sulitkan sesuatu, tapi memang fakta apa adanya memang tidak mudah. Jadi capaian yang saat ini kita raih, itu bagian dari sebuah kekompakan tim. Saya nggak bisa kerjain ini sendiri. Saat itu juga saya datangnya bukan dari industri air, Mas Wir. Saya dari industri pangan. End-to-end pangan, 25 tahun pengalaman saya. Yang membedakan apa itu Pak? Kan beda banget Pak, Jomblang ngurusin air, biasa ngurusin pangan, Iya, ngurusin air. sebenarnya akhirnya ujung-ujungnya saya baru tahu kalau yang namanya industri air itu memang sebenarnya nggak jauh daripada pola buffer stock yang juga dilakukan oleh pangan. Jadi walaupun ada sisi engineering yang memang harus disentuh, tetapi memang pola overall komprehensifnya itu ya ternyata memang itu harus ditiru. Nah inilah terjadi sebuah koefisiensi penggabungan yang kemudian akhirnya kita ketemu yang namanya kata efektif efisien. Jadi cross subsidi terhadap tarif saat ini terjadi di Pamjaya. Pak Arief ketika pertama kali masuk di Pamjaya, kondisi pipa-pipanya bagaimana Pak Arief, dan sekarang bagaimana? Nah, ini ada sebuah hal yang memang sekali lagi terus saya sampaikan baik di DPRD gitu, karena DPRD kami juga sangat kritis ya, juga sampaikan maupun ke masyarakat. Statistically kita waktu itu panjang pipa kita 12.000 km saya gabung. 12.000 km. 12.000 km. Statistically itu 70% itu di atas 30 tahun. Bahkan ada yang mencapai 100 tahun karena usia Idealnya berapa tahun Pak? Idealnya berapa tahun sebetulnya? Sebenarnya gini, karena kan berpengaruh juga ke kualitas air kan? Betul. Jadi kalau cast iron, saya sempat ke Kubota Jepang karena waktu itu kita sempat juga pakai Kubota. Mereka menjamin 100 tahun. Itu Kubota ya, menjamin 100 tahun gitu ya. Tetapi konteksnya itu cast iron, materialnya besi yang memang sudah ditempa gitu ya. Dan itu juga dengan anomali di mana ketika memang nggak banyak hal yang berhubungan dengan alam yang force. Seperti misalkan pohon. Akar pohon tuh bisa nembus loh, walaupun itu besi. Oh ya? Bisa. Dan itu bisa tumbuh di dalam selang pipa kita. Itu gambarnya banyak lah. Bukti temuannya banyak yang akhirnya akar itu bisa memenuhi seluruh pipa karena hidup. Seperti polanya hidroponik. Oh, oke. Airnya bersih, bagus, dia hidup gitu ya. Yang kedua waktu itu material pipa kita belum ada yang seperti sekarang HDPE. Atau ada yang lebih canggih lagi nih, PVC tapi berkualitas lebih dari HDPE. Saat itu ada pipa kita yang cuma yang PVC. Nah PVC ini yang kemudian akhirnya menjadi salah satu PR. Silakan Pak. Nah ini juga air minum langsung, air pump nih Pak. Air pump langsung. Sekarang di sini pakainya nggak pakai gelas lagi ya Pak? Tumbler semua sekarang. Dilarang keras Pak kita, karena kita harus minum air kita sendiri. Saya minum Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sambut dengan konteks kita pipa gitu ya. Saat itu membuat air kita yang saat ini ketika disalurkan nggak drinkable. Karena bukan food grade Pak. Selain kebocoran ya Pak ya, ada kualitas yang harus kita kejar supaya air kita nantinya jadi tap water. Iya, itu pengaruhnya apa Pak? Kalau di dalam pipa itu kan akar bisa nembus ke pipa itu meskipun besi. Itu pengaruhnya ke kualitas air lebih bagus atau? Enggak cuma ke kualitas, tapi juga bikin tekanan kita airnya jadi terhambat.
karena akarnya hidup. Dan Itu jadi sudah terjadi ya Pak? sering terjadi, Pak. Sering terjadi. Terakhir Petamburan, Pak. Itu dari akar pipa pohon beringin. Pohon beringin. Tembus, Pak. Dan itu dia akhirnya akarnya kan ini ya, akar beringin tuh gila, Pak. Kuat. Itu membuat pipa. Ini bukan beringin yang lain ya, ini Iya, memang akar. beringin. Karena waktu itu memang pohonnya di situ ada. Iya, Petamburan banyak. Petamburan. Beringin. Oh, betul. Itu bikin retak pipa yang diameternya itu 1.600. Itu berarti berlangsung sudah bertahun-tahun dong Pak sampai. Itu, Pak. Dan itu pecah, Pak, membanjiri Petamburan. Ada satu kampung itu dibanjiri. Jadi tantangan kita memang luar biasa di Jakarta ini. Memang disayangkan dari awalnya kota ini nggak ada yang namanya SJUT. Apa itu Pak? Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Nah, itu yang kemudian tidak ada. Akhirnya apa? Pipa kita yang nyentuh langsung ke tanah. Nah, tanah itu yang kemudian akhirnya apapun utilitas bergerak, tidak ada cover seperti big hole gitu ya. Pelindungnya nggak ada ya? Untuk kemudian menjaga tidak langsung tersentuh pipa. Itu awal ketika Pak Arief baru pertama kali. Betul. Sekarang kondisinya bagaimana Pak? Sekarang kondisinya nggak sebagian, masih sedikit yang kita coba rehab ya. Tapi nanti kita akan ada project tahun ini untuk merehab usia pipa yang di atas 30 tahun. Memang saya bayangkan gini sih Mas Wir, ini manjang kita nyambung aja, itu masih tersisa sekitar, kemungkinan masih sekitar 3.000 km lagi gitu ya. Kan kita baru nyampe 1.000 nih ya. Tambah lagi dengan saya ganti pipa yang saat ini existing. Saya jujur aja sebenarnya, saya sampaikan sama Pak Gubernur, Pak Gub, kalau saya ganti juga pipa yang lama juga, jujur aja sih ini bisa terjadi kemacetan yang luar biasa. Karena beda kita sama MRT atau LRT gitu ya. Mereka kilometernya sedikit, sangat sedikit. Kita tuh sampai ke pelosok-pelosok jalan terkecil menuju rumah. Jadi panjang kita tuh kalau 70%-nya pipa dari 12.000, itu sekitar 7.000 sampai 8.000 kilometer kita harus ganti. Tapi memang ketika kita ganti, kita akan punya efisiensi. Yaitu non-revenue water-nya akan berkurang. Karena non-revenue water itu disebabkan salah satunya adalah memang adanya pipa rusak atau pipa yang bocor. Yang mungkin bisa jadi itu bocornya ke tanah gitu ya, jadi nggak keluar ke atas gitu. Selain kemudian hal-hal lain yang memang sifatnya itu memang terjadi sebuah hal yang memang seperti commercial loss gitu ya. Dan juga mungkin inventory air yang memang pipa kita makin panjang. Jadi saya sampaikan sama Pak Gubernur, tapi Pak Gubernur sampaikan kalau kita tunda, ada sebuah image di masyarakat, ini kenapa pipa digali lagi. Gitu. Jadi memang itu menjadi salah satu tantangan khusus. Saya memang jujur memang mencari teknologi itu agar kemudian tidak membuat sebuah kemacetan yang semakin parah gitu ya. Karena harus kemudian kita reduce lah ya, kurangi supaya tidak terjadi kemacetan yang luar biasa. Ini menjadi salah satu tantangan dan awalnya saya berpikirnya saya beresin ini dulu deh. Koneksinya barunya nih supaya 100% pelayanan dulu, baru kemudian kita ganti pipa yang existing yang memang sudah lama. Namun demikian pesan Pak Gubernur, kerjakan semuanya deh kalau bisa. Coba dibikinin public private partnership, nggak cuma hanya funding gitu ya, tapi teknologi yang memang cukup membuat kita jadi lebih ringan. Nah ini salah satunya yang kemudian kita saat ini sedang akan lakukan. Persiapannya sebenarnya sudah 2-3 tahun ini, tapi memang saya masih memperkirakan supaya pipa kita yang minimal terkoneksinya itu bisa mencapai 90% dulu sebenarnya tadi. Iya. Nah, saat ini kan 82%. 82%. Memang kan targetnya kan 100% ya Pak. Betul. Dan itu tak bisa dihindarkan kemacetan yang luar biasa. Iya. Kita misalnya dapat info setiap sore khususnya atau pagi hari ketika jam pulang kerja itu banyak banget kemacetan yang ditimbulkan karena misalnya galian pipa-pipa air bersih gitu ya, seperti yang terjadi di Condet, Jakarta Timur. Nah, apa yang bisa dijelaskan kepada mereka Pak bahwa ini memang tidak bisa dihindarkan dan ini kebutuhan yang harus nantinya akan untuk warga juga gitu. Iya, pastinya akhirnya pasti dinikmati oleh warga pastinya.
Saya nggak mungkin nggak menggunakan bahu jalan, Pak, untuk gali pipa. Dan Condet itu salah satu contoh. Condet itu daerah greenfield yang sama sekali belum ada pipanisasi di awal. Jadi mau nggak mau saya harus bangun pipa utamanya dulu, baru kemudian pipa retikulasinya dan kemudian sampai ke warga gitu ya. Pipanya dari mana kalau nggak dibangun, kan nggak mungkin. Pak. Itu yang pertama. Jadi saya memang merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Kenapa? Karena kan saya juga orang Keramat Jati, Pak. Keramat Jati ya, dekat iya, ya. jadi memang Keramat Jati Condet itu kemarin kena imbas dan itu salah satunya yang memang saya pasti juga ikut rasakan. Yang kedua memang seperti tidak ada mengerjakan, tapi memang bak kontrol kita itu memang harus dibuka untuk kontrol supaya kita tuh dorong pipanya itu precise, Pak, presisi. Karena itu kan kita pakai jacking method, Pak. Kita nggak boleh lagi mempergunakan open cut gitu. Tanahnya digali, kan kita enggak, Pak. Tanah jadi tiap ujung baru ada bak kontrol, tiap ujung bak kontrol. Kalau enggak macetnya memang sepanjang jalan. Itu sudah kita dengan metode yang sangat terbaru. Yang ketiga memang butuh waktu, karena pipanya itu memang tadi, kita bilangnya JDU, JDL gitu ya, Pak. Jadi jaringan distribusi utama itu harus dibangun dulu. Jadi kalau kemudian itu tidak dibangun, ya saya nggak bisa bangun yang sampai itu ke kedalamannya berapa meter, Pak, kedalaman? Jadi kalau JDU itu dalamnya bisa sampai 12 meter. 12 meter. Nah, di Condet itu Diameter sudah pipanya. JDL ya, sudah lingkar dari apa, kita Mas Wir lihat di hack ya, itu pipa besar tuh, Pak, itu 12 meter Iya, ke yang bawah. 12 meter itu. 12 meter ke bawah. Dan itu pas sudah kemudian ke sini naik tuh, Pak. Jadi mungkin kita akan mulai nanti sekitar 6 sampai 10 meter menyesuaikan gitu ya. Nanti sudah yang paling kecil itu 3 meter. 3 meter, oh oke. Gitu. Jadi memang itu tatanan aturan yang memang ada dalam aturan Bina Marga. Gitu ya. Dan memang kita harus ngikutin aturan-aturan itu. Jadi konteks ini sebenarnya saya sekali lagi ingin menyampaikan juga mohon maafnya dengan konteks itu. Saya juga merasakan saya telusuri lagi gitu ya. Saya cuma meminta sama tim kontraktornya nggak boleh sembarangan. Memang ini sudah warning keras karena memang kita sampaikan ketika K3-nya nggak dijaga, kita akan blacklist. Gitu ya. Memang ada beberapa kejadian saya minta maaf gitu ya. Ada road barrier yang kemudian kurang rapih, yang kemudian itu akhirnya bisa mencelakakan gitu. Tetapi saya sekali lagi sampaikan kalau tentang kemacetan dan kemudian pembangunannya, saya nggak bisa hindarin, saya nggak bisa stop. Karena pada akhirnya gini, akhirnya nanti kepada masyarakat. Saat ini masyarakat Kan merasa proposalnya ditumpuk-tumpuk terus akhirnya lebih parah lagi. lebih parah lagi, Pak. Dan ini kan yang terjadi, Pak. Dan kita saat ini PAM itu nggak mandang ini loh, Pak. Apapun strata masyarakat kita sambungkan. Bahkan sambungan untuk kelompok yang memang harus kita bantu masyarakat yang which is itu besar sekali, Pak. 2A1, 2A2 itu kita gratiskan. Oh iya? Gratiskan. Yang dulu berbayar 1,6 juta. Iya. Sekarang gratis. Gratis sekarang. Untuk kelompok 2A3 dan 2A4 di mana masyarakat menengah ke atas gitu. Kita hanya kenakan 600.000. Bisa dibayangin sebenarnya betapa juga sebenarnya kami memikirkan hal-hal seperti itu. Yang lebih pentingnya selain kemudian kita bebaskan biaya gitu ya. Ini mau ada El Nino Godzilla nih. BMKG sudah sampaikan ini alhamdulillahnya masih ada hujan gitu ya. Saya masih berpikir walaupun ada yang kena terdampak banjir, saya lebih baik saat ini ada air karena bisa kita olah. Kalau musim kering, Pak. Apa yang mau Saya tinggal di Keramat Jati 20 tahun lebih, Pak. Saatnya ada musim kering, kacau, Pak. Nggak semua rumah loh, titik airnya bagus. Pada saat itu nggak ada air, repot, Pak. Dan ini salah satu solusinya, makanya sampaikan ke masyarakat. Saya pastinya kami terbuka untuk di-criticizing, gitu ya. Tapi kami mohon jangan menolak kami membangun. Karena kalau ditolak atau kemudian dibuat masalah gitu ya, Pak, ini nggak selesai. Ada penolakan, Pak? Penolakan nggak ada, cuma ada beberapa sekedar orang-orang yang mungkin nggak paham dengan konteks ini gitu. Melihatnya tuh cuma pragmatis dan mengganggu gitu ya. Iya. Padahal ujung-ujungnya kalau mau dipahami, kalau jangan dibilang Jakarta Timur nantinya nggak kena dampak loh, Pak, sama Selatan. Walaupun Barat Jakarta sama Utara Jakarta dan Pusat sudah sangat merasakan.
saya yakin mereka akan legowo walaupun itu macet. Kenapa? Mau dibanding nggak ada air, Pak. Yang kedua, airnya belinya dari swasta. Iya. Pakai mobil tangki itu, Pak. Mahalnya luar biasa. Iya. Jadi rasanya ini kami memohon gitu ya untuk juga, saya mohon maaf juga kalau memang ada sosialisasi yang kurang dari tim kami gitu ya. Baik itu ke aparat penegak hukum, kemudian ke para stakeholder di masyarakat. Kritik kami, sampaikan masukannya dan kami kemudian akan datang. Tapi kami memohon jangan menghalangi kerja yang nantinya menjadi sesuatu yang akan membahagiakan masyarakat Jakarta pada akhirnya. Dan ini hanya membutuhkan waktu beberapa saat lagi. Condet selesai kita akan pindah lagi, ini selesai kita bergerak terus. Condet target selesai kapan, Pak? Memang karena JDU-nya memang sangat panjang gitu ya Pak. Karena daerah Condet besar sekali Pak, sampai crossing itu. Saat ini nanti kalau yang untuk jalur utamanya, ini nggak lama lagi. Jalur utamanya nggak lama lagi, jacking kita mesinnya semuanya ada di standby di sana. Oh, oke. Nanti baru masuk ke ratikulasinya ke rumah. Nah rumah itu udah nggak ganggu jalan boulevardnya tuh, jalan utamanya. Dan itu kurang lebih mudah-mudahan ini 2-3 bulan gitu ya, kita bisa selesaikan cepat gitu ya. Jadi sudah masuk nanti ke sosialisasi ke perumahan. Mulai kita terkoneksi dengan rumah. Dan ini yang benar-benar kita sedang kejar. Oke, baik. Pak Arief tadi menjelaskan banyak persoalan teknis sebetulnya pipa-pipa yang dimiliki oleh Pamjaya. Tadi misalnya karena akar yang begitu sangat kuat, tembus dan pecah pipa sehingga airnya meluber. Kemudian dampak yang tidak terhindarkan dari pembangunan pemasangan pipa-pipa macet di mana-mana. Nah di belakang saya ini kan command center ya, di sini ada peta-peta segala macam. Apa memang di sini juga bisa dipantau Pak Arief? Memang pantaunya dari sini Pak. Pantaunya dari sini Pak Arief. Ya? Jadi kalau kita ada penurunan tekanan terhadap air, kita sebenarnya sudah bisa baca. Dan di ujung sana itu ada customer info. Jadi sebenarnya itu terkoneksi masuk ke sistem. Gitu. Karena memang sangat masif, memang ada masyarakat yang bilang, Pak ini nggak 1 kali 24 jam, bisa 2 hari baru kerespon gitu, atau sana sini. Memang karena memang permasalahan saat ini di Jakarta gitu ya. Memang karena pembangunan yang masif Pak, gitu. Semua pembangunan lagi masif. Jadi memang banyak komplain yang memang sebenarnya masuk di kita. Dan sebenarnya sederhana, komplain-komplain itu nggak semuanya komplain yang besar sebenarnya. Contoh misalkan kemarin ada beberapa pelanggan yang, Pak tarif saya kok tiba-tiba naik. Saya sampaikan, kita nggak naikin tarif loh. Ada naik tarif 2025 awal lalu. Itu ini kenapa Pak? Kalau ini kenapa saya tiba-tiba kok 2 bulan ini bayarnya tinggi? Pada saat dicek ternyata kebocoran dalam. Kebocoran dalam itu di instalasi dalam rumah dan itu kan bukan tanggung jawabnya PAM sebenarnya. Tapi mau nggak mau pas kita udah ke sana ya jadi kita ikut perbaiki. Padahal itu memang sebenarnya sekali lagi bukan tugasnya. Tugas kami gitu ya. Karena tugas kami itu selesainya sampai di titik meter sebenarnya. Di dalam rumah ya itu sudah tanggung jawabnya. Pemilik ya. Dan itu yang kemudian saat ini masyarakat harus aware gitu. Karena mungkin karena tarifnya sudah disesuaikan, kemarin waktu kemudian ada penyesuaian tarifnya naik gitu ya, walaupun kemudian nggak besar, tiba-tiba ada kebocoran ya soalnya jadi besar. Nah ini yang menjadi salah satu. Selain kemudian ada meter air yang memang yang memang mungkin rusak gitu ya, dan itu kita langsung perbaiki atau bahkan kita ganti yang baru. Dan itu free of charge. Kecuali memang tarif yang memang artinya air yang memang dipakai ya gitu dan karena kebocoran itu yang memang kita nggak mungkin karena kita pastinya akan ada audit dari nggak cuma keuangan tapi BPK juga. Kalau keluhan misalnya airnya keruh kemudian bau itu bagaimana Pak? Nah itu pasti kebocoran area. Tadi salah satunya bisa akar gitu, itu bisa kebocoran area. Jadi kalau WTP kita nggak akan ada yang airnya sampai keruh dan bau, gitu nggak akan ada. Kita jaga kualitasnya. Jadi ada misalkan di area tertentu, Pak ini airnya masih berbau, itu udah pasti bocor. Kita tinggal telusuri bocornya di mana dan itu yang memang saat ini kita terjadi. Kemarin di Penjaringan. Dari command center ini kelihatan Pak? Kelihatan titik bocornya kelihatan? Titik bocornya itu kita ketahuan tekanannya karena kita pakai logger. Dari Namun pada saat di lapangan Pak, deteksi misalkan titiknya tuh yang akan hilang tekanan misalkan dari A sampai C gitu ya Pak. A sampai C itu yang pipa bocornya itu yang kita mesti pelan-pelan deteksi Pak karena itu ruwetnya luar biasa. Tapi tekanan dari titik menuju ke titik lain itu sudah ada loggernya yang kita bisa tahu, oh tekanannya ini berubah nih sampai ke sini. Nah itu itu langsung dia ada alert. Nah itu mencari titik bocornya yang kita memang saat ini
Teknologi kita masih dengan teknologi yang masih menggunakan teknologi sound detect, Pak. Jadi harus Jadi dari iya, suara itu ya. suara. Bisa itu Pak ya. Bisa, Pak. Padahal lebih Betul, dari 1 betul. meter ya. Memang uniknya Jakarta itu kendaraannya nggak pernah berhenti. Itu dia Mas, saya pikir dalam hanya Biasanya tapi kalau kita sudah prediksi getaran-getaran. ada, Pak, kita ada juga teknologi baru yang namanya gel. Itu dia bisa menutupi kebocoran. Kalau pipanya itu sudah pipa yang diameternya di bawah 200. Iya, oke. Pak, ini yang menarik terakhir barangkali ya Pak. Ini karena target 100% jangkauan tahun 2029 ini kan boleh dibilang sangat ambisius lah. Kira-kira gitu ya Pak ya. Dengan berbagai problem di Jakarta ya maksudnya. Nah boleh ini dong Pak, kira-kira sampai sekarang itu sudah berapa persen Pak progresnya? Dan tentu yang terakhir apa yang ingin disampaikan ke warga Jakarta? Karena pasti berdampak loh Pak. Ya, jadi target kita sampai di tahun 2029 harus 100%. Saat ini 82%. Saya menyayangkan memang adanya geopolitik ya yang mengakibatkan saat ini vendor-vendor saya sedang kesulitan mendapatkan material untuk membuat pipanya. Ini menjadi salah satu tantangan besar kami. Kita masih tersisa 18% lagi dan tahun ini saya harus 90% gitu ya. Jadi artinya kalau tahun ini bisa 90% dari saat ini 82 kita harus mengejar 8%. Itu kurang lebih ada 250.000 sambungan lagi yang memang kita harus lakukan. Saya memang sekali lagi meminta masyarakat gitu untuk tidak juga a priori saat ini dengan apa yang sedang dikerjakan sama PAM. Terutama memang pastinya mereka di daerah-daerah yang airnya masih bagus gitu ya. Tapi percaya kami bukan ingin mengkhawatirkan, menakut-nakuti. Ketika PAM ada rasanya akan lebih secure buat masyarakat gitu ya. Karena lambat laun air di dalam tanah ini akan mulai terkikis karena pengambilan dan memproduksi air dalam alam ini juga tidak mudah gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu obat ketika kita sedang macet. Oh nanti airnya akan ada kok gitu. Dan buat saya sekali lagi tantangan terbesar kami saat ini mau tidak mau saya sampaikan sama tim kerja. Selebihnya lakukan dengan sincere, dengan tulus, dengan senyum gitu ya. Karena kita tahu masyarakat pasti juga akan banyak komplainnya. Maksud saya tuh kadang-kadang saya bilang kupingnya jangan terlalu tipis, tebal-tebal aja supaya nggak baperan gitu ya. Kerja terus karena memang targetnya sebenarnya bukan target ambisius, kitanya telat Pak. Gitu. Mas, kitanya telat. Sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun. Jadi ketika kemudian isu Jakarta atau Pulau Jawa, Pantura itu mulai sinking, akhirnya kita mengejar sebuah kepanikan terhadap fakta alam yang terjadi. Dan ini menjadi salah satu hal yang membuat kami impossible is nothing buat kami. Oke. Baik, dengan target yang cukup tinggi Pak dan problem yang begitu sangat kompleks di Jakarta, kemudian dengan beban pekerjaan yang seharusnya itu bisa diselesaikan puluhan tahun yang lalu misalnya. Bapak nanti ingin dikenal sebagai sosok seperti apa Pak? Legasi apa yang ingin Bapak tinggalkan untuk Pamjaya? Apa ya Mas? Ya saya berharap someday ini kalau bicara pendekatannya secara agama ya, pengennya ini jadi amal ibadah yang gak akan pernah putus. Karena ketika air itu tersalurkan ke masyarakat pagi hari, buat yang muslim dia bisa ambil air wudhu dengan tenang, bersih, dan air PAM itu halal. Buat yang non muslim pastinya dengan kegiatan lainnya, bersih-bersih dan semuanya larinya kepada kesehatan. Nah ini menjadi salah satu hal. Jadi saya tidak mentargetkan secara pribadi, tetapi secara perusahaan pastinya insya Allah ini jadi kemanfaatan untuk masyarakat banyak. Dan itu menjadi mimpi yang ketika kemudian kami ada di PAM, kami bisa menyelesaikan layanan ini 100% dan akhirnya masyarakat bisa menikmati apa yang memang harus mereka nikmati. Terpenting Mas, ketika air PAM masuk, kita saat ini bicara tarif gitu. Bagi mereka yang saat ini mungkin masih ambil air tanahnya seolah-olah gratis, tapi itu ada biaya listrik loh. Iya. Yang itu waktu beban puncaknya juga bisa cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari harga tarifnya. Tapi untuk di utara sama barat Jakarta itu sangat terbantu.
Mereka sebulan itu bisa 600 sampai 1 juta beli air. Dari kami kalau kelompok tarif khusus dengan 10 kubik pertama, kita nggak pernah naikin. Bahkan itu cuma mungkin 40 ribu sampai 50 ribu rupiah per bulan. Jadi sangat membantu ekonomi banget. Iya, ini Jadi, harus disadari masyarakat. Ini harus disadari masyarakat dan ya berharap-harapnya sedikit legowo, ikhlas, bersabar terdampak untuk tadi menjadi sesuatu yang nantinya bisa diraih. Itu Baik. Mas Fir. Baik. Pak Arief, terima kasih atas waktu yang luar biasa pagi hari ini. Semoga sukses dengan target 100% Amin. Tersambung Amin. 2029. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pendengar netizen, terima kasih karena Anda menjadi bagian dari apa yang kita saksikan sekarang, pembangunan yang dilakukan Pamjaya dalam memastikan kebutuhan air bersih untuk warga Jakarta. Saya Surya, terima kasih, dan kita baru saja selesai wawancara dengan Dirut Pamjaya, Pak Arief Nasruddin. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Salam.